Bersyukur untuk momen ini Tuhan. Bersyukur untuk hari yang Kau jadikan ini Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan Tuhan. Bersyukur untuk waktu yang masih Kau berikan Tuhan. Bersyukur untuk keluarga, untuk pekerjaan yang masih Kau berikan. Bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Bahkan bersyukur untuk keadaan kami hari ini Bapa. Kami tahu Tuhan tidak ada rancangan-Mu Tuhan yang jahat. Semuanya baik Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan bertumbuh lebih lagi Tuhan. Di beberapa menit ini, beberapa waktu ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan telinga kami. Ajari kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran itu Tuhan memerdekakan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala syukur kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Baik yang di onsite, shalom, maupun yang di online. Shalom semuanya. Kemarin kita, bulan lalu kita sudah membahas tentang kesehatan, tentang pemulihan. Kemarin Kodes dan Cinoni sangat-sangat baik memaparkan tentang pentingnya kesehatan dalam kehidupan kita. Ada yang sudah mulai berolahraga Bapak Ibu? Ya, jawab masing-masing. Oh, ada Kodes, Coach Jeff, ada Kelvin Tirta. Saya tahu nih Coach Jeff memang sering jalan sore, saya sering lihat beberapa kali. Ya, saya lihat aja nggak ikutan jalan Bapak Ibu ya. Ya, kemarin kita juga bahas di Komsel kami, di CF kami juga bahas gimana nih kemarin bahas tentang kesehatan, apa nih resolusinya? Oh iya, saya jadi semangat. Oh iya, saya pengen jalan lagi. Kalau kemarin-kemarin sempat jalan terus malam hari biasa kemarin saya jalannya. Udah mulai kendor lagi, udah mulai enggak lagi, tapi kemarin di-remind lagi bahwa kesehatan itu adalah penting. Kenapa? Karena Tuhan juga serius melihat kesehatan kita. Amin. Udah kita discuss gimana, ya setelah CF kita ngapain Bapak Ibu? Iya kita pulang makan pecel lele ya. Jadi apa yang diomongin ditampung dulu ya, ditampung dulu. Yang penting udah ada rencana, tinggal dikerjakan ya. Dikerjakan oleh siapa? Ya oleh kita, jangan orang lain dong. Ya, terus ngomongin kesehatan juga kadang saya di rumah suka bercanda sama mama saya gitu. Saya suka lihat dia baca pakai kacamata, udah pakai kacamata kurang jelas, cuma bacanya sombong banget dari jauh. Saya bilang sombong banget, udah kurang jelas masih dari jauh ya. Ternyata rabun jauh ya Bapak Ibu ya. Bukan ini ya, bukan sombong ya. Jadi kalau misalkan ada orang tua atau orang pakai kacamata lihatnya kayak gini bukan sombong ya. Dia memang rabun jauh ya. Ya, kembali melanjutkan dari apa yang kita bahas kemarin tentang pemulihan. Tema kita ini adalah Great Revival. Sama-sama katakan Great Revival. Great Revival. Tadi Coach Jeff sudah sampaikan bahwa hal terkecil dalam kehidupan kita seperti kita rajin membaca Alkitab. Dari dulunya nggak suka baca Alkitab jadi rajin membaca Alkitab. Itu juga adalah salah satu kebangunan rohani. Tapi hari ini saya mau sampaikan lebih luas tentang kebangunan rohani atau yang kita sebut dengan Great Revival. Pada dasarnya revival atau kebangunan rohani itu berarti pemulihan Bapak Ibu. Sama, sebenarnya kita masih sama membahas tentang pemulihan. Tapi Great Revival seringkali disambungkan dengan hal yang lebih besar. Seperti kota, seperti keluarga, seperti bangsa, seperti negara. Great revival artinya kebangunan rohani itu sering disambungkan dengan melebihi dari sekedar individu pribadi saja. Jadi bukan hanya karena saya rajin baca Alkitab, itu adalah kebangunan rohani individu saya. Saya berubah, pertobatan. Nah tapi kalau revival, biasa kata revival itu dipakai untuk melambangkan sebuah negara bertobat, sebuah keluarga bertobat. Kita ada Bapak Ibu ya, sampai sekarang gerakan Pentakosta itu ada, itu karena berawal dari Great Revival. Sebuah kebangunan rohani di Azusa Street waktu itu, bertempat di Amerika kalau nggak salah. Azusa Street nomor 312.
itu disebut sebagai histori daripada Pentakosta, kegerakan kita. Dari sana nanti lahir lahir kegerakan karismatik. Nah, diawalinya dengan apa? Dengan kebangunan rohani kecil. Waktu itu ada beberapa orang berdoa lalu sampai memenangkan 5 juta jiwa pada waktu itu. Azusa Street itu penuh dengan orang-orang bertobat, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya satu orang aja bertobat, tapi yang dinamakan revival atau great revival itu semua orang berkumpul datang menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Nah, itulah yang kita akan bahas selama beberapa minggu ke depan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menginginkan kebangunan rohani atas hidup kita. Amin. Nah, kita hari ini judul khotbah saya adalah The Signs of Revival, tanda-tanda kebangunan rohani. Jadi sebuah kebangunan rohani itu memiliki ciri-ciri. Apa aja kita akan lihat hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu. Oh ya, saya pegang ini ya. Pegang benda ajaib ini. Saya yang kontrol. Yang pertama adalah menyadari keadaan. Menyadari keadaan, sebuah revival atau saya sebut dengan sebuah pertobatan yang besar, itu dimulai selalu dengan seseorang menyadari keadaannya. Kita lihat Nehemia 1 ayat 3 dikatakan bahwa kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Yunus 3 ayat 4 dikatakan bahwa mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, ini adalah satu keadaan realita pada zaman itu bahwa Nehemia menghadapi kotanya sedang mengalami keadaan yang sangat-sangat kacau. Porak-poranda Bapak Ibu, terbakar. Dikatakan keadaannya itu penuh dengan kesukaran besar. Kesedihan di mana-mana, ratapan penderitaan, tangis di mana-mana. Kota yang tempat dia lahir, kota tempat Tuhan tempatkan dia, itu sedang berada dalam penawanan. Sedang dalam keadaan porak-poranda, terbakar habis, yaitu tembok Yerusalem itu terbakar habis. Dan Nehemia menyadari hal itu Bapak Ibu. Dan Yunus juga demikian. Waktu itu Yunus diminta Tuhan untuk pergi ke Niniwe, beritakan tentang kabar Tuhan bahwa Niniwe itu adalah kota yang sangat jahat. Kota yang sangat jahat, dan Tuhan bilang kepada Yunus, kalau mereka gak bertobat saya akan tunggang balikan. Saya akan tunggang balikan. Nah, ini adalah memperlihatkan kita bahwa sebuah pertobatan dimulai dengan menyadari keadaan kita dahulu. Kita harus tahu keadaan kita dulu seperti apa, baru Tuhan tahu dan bisa menuntun kita. Istilahnya kalau saya mau pergi ke, let's say ke Taman Anggrek dari sini. Saya tahu tujuan saya memang. Saya tahu tujuan saya ingin ke Taman Anggrek. Dan saya naik Gojek istilahnya, Gojek ya, misalkan online apapun, online taksi atau apa. Saya kan pasti diminta kalau kita naik online taksi atau online ojek online, pasti diminta lokasinya di mana, betul? Lokasinya di mana. Baru ditentukan mau ke mana. Nah, kalau saya tahu tujuan tapi saya nggak pernah tahu keadaan saya di mana, maka akan sangat sulit ojek online menemukan saya, benar? Dan akan sangat sulit nantinya dia juga menuntun saya. Kalau saya bilang saya ada di SC, dari SC ke Taman Anggrek, baru dia bisa nyamperin saya ke SC dan lalu dia bisa tuntun saya ke Taman Anggrek. Demikian juga dengan pertobatan Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu kondisi kita di mana. Ada hal-hal apa aja yang masih Tuhan perlu pulihkan dalam kehidupan kita ini, apa aja sih? Ada banyak area-area Bapak Ibu. Kalau hati itu seperti di kamar-kamar. Istilahnya kita ini punya kamar-kamar. Ada ruang-ruang kosong, ada ruang-ruang di dalam hati kita ini ada ruang-ruang. Kehidupan kita ini punya ruang-ruang. Ruang apa aja? Entah kita ruang emosi, ruang
keuangan kita, ruang pekerjaan kita, ruang apapun yang Tuhan titipkan itu adalah ruang, itu adalah sebuah bagian-bagian di dalam kehidupan kita. Nah, dan Tuhan mau berperkara dengan itu semua. Istilahnya kalau kamar satu, oh udah beres, kita udah kasih Tuhan, aku kasih kamar aku. Tuhan pulihin kamarnya. Tuhan jaga kamar kita. Tuhan jaga ruangan kita sehingga kamar kita tetap aman dari serangan-serangan pencuri. Kenapa? Karena Tuhan jaga. Nah demikian juga sama dengan keadaan hati kita. Nah Tuhan pengen pulihin setiap hati kita tuh menyeluruh Bapak Ibu. Dia bukan Allah yang setengah-setengah. Kalau dia memberkati sampai selesai. Amin. Kalau dia memulihkan sampai selesai. Kemarin kita udah bahas, kita udah belajar bahwa Tuhan memulihkan Ayub bahkan bukan hanya mengembalikan seluruhnya. Padahal udah lengkap nih, paketnya udah lengkap. Ditambahin paket lagi 2 kali lipat. Jadi dia bukan Allah yang menahan berkatnya, menahan pemulihannya. Kalau dia pulihin, dia bisa gantikan 2 kali lipat. Dari apa yang jauh kita doakan, apa yang jauh kita pikirkan, dia sanggup memberikannya itu. Makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan rindu kita bertobat secara menyeluruh. Karena dia mati untuk kita menyeluruh Bapak Ibu. Ketika Tuhan di atas kayu salib dia gak bilang saya cuman mati untuk bagian-bagian ini aja nih. Bagian yang suka ngebunuh, mencuri. Nah kalau saya mati mereka harus bertobat. Bukan. Tapi menyeluruh seluruh kehidupan kita. Tuhan menebus kita untuk supaya kita bisa sadar dan bisa tahu bahwa dia itu adalah Tuhan atas hidup kita. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau kita kontrol diri kita sendiri, kalau kita hidup menurut kebenaran kita sendiri, kita akan binasa kembali. Itulah kejatuhan pertama manusia di dalam dosa. Dia berpikir dia bisa sama. Dia bisa menjadi seperti Allah. Adam berpikir bahwa wah kalau bisa jadi sama Allah, wah hebat nih. Ternyata manusia dikasih kebebasan dikit maunya ngebrontak. Akhirnya ya kita ada di sini dengan penderitaan yang ada, dengan kutuk segala macamnya. Itu kenapa? Karena dosa di dalam kehidupan kita. Nah Tuhan rindu memulihkan kehidupan kita, amin. Nah menyadari keadaan. Jadi kita harus sadar dulu keadaan kita seperti apa. Harus punya hati yang terbuka Bapak Ibu. Kita harus jadi orang yang punya hati yang terbuka. Harus berani dikoreksi sama pemimpin. Kalau kita udah melayani, kita harus berani ditegur sama pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin bisa melihat sesuatu yang gak kita bisa lihat Bapak Ibu. Dia tahu jauh lebih dari apa yang kita lihat. Dan dia bukan sekedar pemimpin dalam organisasi pelayanan. Tapi kita percaya pemimpin komsel kita, pemimpin CF kita itu adalah pemimpin rohani kita juga. Dia yang melindungi rohani kita. Dia adalah seperti payung yang melindungi kita dari serangan-serangan iblis. Serangan dari hujan yang membuat kita kedinginan, yang membuat kita basah kuyup. Itulah gunanya pemimpin-pemimpin rohani Bapak Ibu. Jadi taatilah pemimpin kita Bapak Ibu. Kalau kita ada di komunitas, yuk kita sama-sama dukung pemimpin rohani kita. Pemimpin rohani kita bilang apa? Kita bantu. Pemimpin rohani kita gerakin apa, kita bantu juga. Dengan demikian itu kita menjadi orang-orang yang besar hatinya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang benar-benar bukan sekedar mau cuman statusnya doang, ikut Tuhan, Kristen doang, tapi benar-benar dia adalah murid Tuhan. Siapa di sini murid Tuhan? Bapak Ibu murid Kristus, amin? Nah murid Kristus itu pengikut, selalu ngikut Bapak Ibu. Kalau kita ada di pimpinan mana, kita ikut Bapak Ibu. Amin. Nah, menyadari keadaan. Lalu yang kedua apa? Next. Oh ya saya lupa mulu nih. Oke. Meresponi keadaan. Jadi bukan hanya menyadari keadaan, kita udah tahu nih keadaan kita nih kacau balau. Keadaan kita kacau balau. Waktu mungkin Bapak Ibu punya latar belakang, saya nggak tahu masa lalu Bapak Ibu seperti apa, sejarah pertobatan Bapak Ibu seperti apa, tapi yang pasti di momen itu kita tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa. Dan setelah itu apa yang kita lakukan biasanya? Kita udah benar, kita sadar nih, Tuhan aku orang berdosa. Lalu kita datang ke Tuhan. Nah, merespon keadaan itu adalah ciri kebangunan rohani yang kedua. Tanda daripada kebangunan rohani adalah
Bukan hanya menyadari keadaan, bahwa keadaan kita telah hancur, keadaan kita telah berdosa, kita telah melukai hati Tuhan, kita telah hidup dalam penderitaan akan dosa. Tapi juga meresponi keadaan. Meresponi keadaan seperti apa? Nehemia 1 ayat 4 dikatakan bahwa ketika ku dengar berita ini adalah lanjutan daripada ayat sebelumnya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Yunus 3 ayat 5 dikatakan bahwa orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabun. Ini nanti sampai ternak-ternaknya juga. Wah, ini salah satu cerita yang unik Bapak Ibu. Kapan lagi kan ngelihat ternak ikutan puasa. Ya kan? Ini luar biasa ini bangsa Niniwe ini. Nah, respon Nehemia waktu itu apa? Ketika dia mendengar beritanya Bapak Ibu. Dia dengar berita kotanya hancur. Dia dengar berita kotanya dalam kesukaran dan kesedihan besar. Apa yang dia lakukan? Dia duduk, menangis. Dia menangis Bapak Ibu. Ini adalah respon Nehemia atas keadaan kotanya, atas keadaan bangsanya. Menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dia menangis dan berkabung. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah. Lalu dia berpuasa dan berdoa. Sama dengan orang Niniwe. Ketika Yunus bilang, Tuhan ingin menenggang balikan, Tuhan ingin membinasakan kotamu. Apa ketika Niniwe dengar itu, apa yang dilakukan orang Niniwe? Orang Niniwe segera, gak pakai banyak ngoceh lagi Bapak Ibu. Segera dia responi. Dengan apa? Percaya kepada Allah. Nah ini adalah bagian terpenting, juga salah satu bagian terpenting dalam kunci kebangunan rohani. Kalau kita sadar dengan keadaan kita, tapi kita tidak meresponi apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi seruan Tuhan atas hidup kita, maka tidak akan ada kebangunan rohani atas hidup kita. Kalau hari ini saya katakan, kalau misalkan kita case ini terjadi, kalau misalkan pada waktu itu, bayangkan Bapak Ibu, tiba-tiba ada seorang datang menyampaikan pesan kepada keluarga kita. Besok keluargamu akan dibinasakan sama Tuhan. Kalau kamu gak bertobat, keluargamu akan dibinasakan sama Tuhan. Pada zaman itu suaranya masih kenabian Bapak Ibu. Emang kayak gitu polanya. Bayangkan kalau kita sekarang tiba-tiba pulang dari tempat ini, tiba-tiba ada besoknya atau ada orang ketok kamar kita, ada ketok rumah kita. Berkata, besok keluargamu akan dibinasakan oleh Tuhan. Kalau kamu gak berbalik pada kejahatanmu. Apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang coba kita bayangkan ya, apa yang kita akan lakukan? Kalau enggak, apa yang akan kita lakukan kalau misalkan kita mendengar bahwa Indonesia atau kota Jakarta, tiba-tiba ada orang yang bilang, kota Jakarta akan dibinasakan Tuhan dalam 20 hari lagi. Kalau kita enggak berdoa, bayangkan Bapak Ibu, sebegitu mengerikannya pesan Tuhan. Kalau pertanyaannya hari ini ada untuk kita semua adalah apa yang kita lakukan ketika Tuhan meminta kita bertobat, ketika Tuhan sedang bertanya atau sedang menyampaikan pesan bahwa bangsa kita ini sedang dalam kebinasaan, sedang menuju kebinasaan. Bangsa keluarga kita yang kita kasihi, yang kita cintai itu sedang menuju kebinasaan. Apa yang kita akan lakukan? Kalau Tuhan hari ini berbicara seperti itu dalam hati kita, menyampaikan pesan seperti itu. Saya ingat sekali alasan kenapa saya akhirnya memulai pelayanan sekolah pada waktu itu. Karena waktu itu saya dipimpin, saya bersyukur saya ada di dalam pimpinannya Pastor Desriko, dia adalah bapak rohani saya. Dan dia mengajarkan banyak hal kepada saya. Dan waktu itu saya ingat sekali ketika kita melayani, dia datang ke sekolah di mana saya tempat bersekolah dulu. Dan akhirnya kita kenal, saya bertumbuh. Dan dia selalu bilang, kalau misalkan mau dapetin hati mengasihi jiwa-jiwa ya, coba tatapin satu-satu, dia bilang begitu. Tatapin satu-satu. Dan waktu itu saya bertobat satu SMA, satu SMK.
Dan 2 SMK saya diajarkan tentang kepemimpinan, KAM 2 kalau kita sebut sekarang KAM 2 ya. Dan waktu itu Kodes kasih saya PR bahwa coba tatapin teman-teman kamu. Coba tatapin, kebetulan saya ketua kelas pada waktu itu, disuruh tatapin satu-satu Bapak Ibu. Disuruh tatapin walaupun kelihatan aneh ya. Cuman waktu itu saya duduk paling belakang, saya duduk paling pojok. Teman-teman saya lagi main asik, lagi ketawa-tawa, dan saya mulai tatapin mereka satu-satu Bapak Ibu. Saya lakukan apa yang Kodes katakan pada saya waktu itu. Saya tatapin satu-satu, tapi nggak benar-benar kayak nyamperin gitu ya Bapak Ibu. Bisa-bisa kayak gila nih, kayak benar-benar nyampein ngeliatin dia, aneh kan Bapak Ibu. Saya tatapin dari jauh satu-satu. Saya tatapin gitu. Dan ternyata setelah saya tatapin, Tuhan, saya percaya itu suara Tuhan. Tuhan bilang gini, waktu ketika saya tatapin satu-satu, Tuhan bilang begini, coba kamu lihat deh. Coba kamu lihat. Itu semua mereka lagi ketawa gitu ya. Lagi ketawa, asik, bercanda asik kan? Iya Tuhan, asik banget Tuhan bercandanya. Tapi ada satu fakta, ini dari suara hati saya, Tuhan bilang bahwa ada satu fakta bahwa mereka semua yang lagi ketawa-tawa itu sedang menuju kepada kebinasaan. Wah di situ saya nangis Bapak Ibu. Cuman nangisnya ngumpet-ngumpet ya. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba lagi di kelas tiba-tiba ini kenapa kesurupan kan, nggak mungkin kan Bapak Ibu. Nah semenjak pada saat itu hati saya hancur. Karena kenapa? Karena saya mendengar dan saya tahu keadaan teman-teman saya. Dan semenjak itu saya mulai pelayanan CF atau Komsel di sekolah saya. Kenapa? Karena saya mau Tuhan pulihkan teman-teman saya. Tuhan pulihkan sekolah saya. Nah apa yang Bapak Ibu apa respon Bapak Ibu ketika hari ini kalau Tuhan bilang kota kita sedang mau dihancurin. Keluarga kita sedang mau dihancurin karena kejahatan. Karena kita sulit bertobat. Apa respon hati kita Bapak Ibu? Inilah yang bagian terpenting dalam kebangunan rohani. Kita udah tahu keadaan kita, bahwa kita sedang menuju kebinasan, lalu selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nehemia 2 ayat 18, ini adalah ayat yang saya sangat suka dan saya berdoa gereja kita seperti ini Bapak Ibu. Ketika Nehemia tahu semua keadaannya, akhirnya Nehemia memutuskan bahwa ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya Tuhan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Yesaya 6 ayat 8 berkata bahwa siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku Tuhan. Pada zaman itu Yesaya juga sedang diperhadapkan bahwa Israel sedang benar-benar dihukum Tuhan. Mereka sedang dalam penderitaan, mereka sedang menuju kebinasaan. Dan Yesaya akhirnya berdiri dan berkata, dia ngelihat keadaannya, Tuhan siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan kuutus? Ini Tuhan lagi bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Padahal Tuhan tanya loh, siapakah yang akan kuutus? Pertanyaan hari ini, siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Tapi Yesaya berdiri, ada satu orang yang luar biasa. Yang gak mementingkan hidupnya. Yesaya ini dari kalangan atas Bapak Ibu. Dia adalah seorang keturunan dari kalangan atas. Hidupnya enak Bapak Ibu. Tapi dia berdiri, dia katakan, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Jangan sampai kita berkata, inilah aku, utuslah dia Tuhan. Jangan ya Bapak Ibu ya. Tapi meresponi kebangunan rohani berarti kita juga harus siap berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Ini aku Tuhan, utus aku. Saya gak merintahin Bapak Ibu, saya gak minta Bapak Ibu untuk pelayanan sekolah-sekolah. No, itu ada bagian masing-masing. Tapi saya percaya gereja ini adalah gereja yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada di sini, kita juga pasti mau berkomitmen. Amin. Coba kita lihat, Nehemia berkata, kami siap untuk membangun. Wow. Kita tema tahun ini adalah build God's house. Kita bangun rumah Tuhan. Tapi membangun rumah Tuhan itu gak bisa sendiri. Saya gak bisa bangun sendirian.
Pastor Jefta nggak bisa bangun sendirian. Gereja ini nggak dibangun dengan sendiri Bapak Ibu. Gereja ini dibangun atas orang-orang yang berdoa. Nggak sendirian. Kegerakan Tuhan itu nggak bisa dikerjakan sendirian Bapak Ibu. Great Revival nggak bisa dikerjain sendirian Bapak Ibu. Kita butuh tangan-tangan yang siap untuk membangun. Kalau kita berkata, Tuhan aku udah memutuskan gereja ini. Yuk hari ini Bapak Ibu. Baik yang di online maupun onsite. Saya mau bilang, maukah kita berkata, kami siap untuk membangun. Amin. Kami siap untuk membangun. Saya ingat sekali waktu itu pertama kali saya bergereja dan waktu itu ada kegerakan daripada Pastor Philip Mantova. Di sana dia bercerita tentang pengalaman spiritual dia dibawa dia mempunyai penglihatan ke neraka, lalu dia menggerakkan anak-anak muda. Dan ketika saya lihat video itu, ketika gereja kita sedang mengajarkan pengajaran daripada yang kita belajar dari beliau, daripada belajar dari gereja Mount Sharon. Ketika saya lihat video itu, di mana orang-orang itu seperti lautan, anak-anak muda itu seperti lautan Bapak Ibu. Bertobat, nangis, lari. Ketika lagi artakol, siapa yang mau bertobat terima Tuhan Yesus, mereka lari. Di saat itu saya berkata, Tuhan saya mau one day saya mau lihat generasi yang seperti itu. Dan itulah sebabnya saya di sini Bapak Ibu. Karena saya tahu gereja ini punya visi yang sama, yaitu melakukan amanat agung. Amin. Kita siap untuk membangun Bapak Ibu. Kita adalah pembangunnya rumah Tuhan. Mungkin aduh apa sih ribet. Aduh apa, tapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada yang sia-sia dan mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan rela turun menyelamatkan kita dari posisinya sebagai raja, dia turun jadi umat manusia, bahkan taat sampai mati. Kenapa hari ini kita nggak mau juga lakukan apa seperti dia lakukan? Kita ambil ketaatan. Bayangkan Bapak Ibu, karena ketaatan kita ada keluarga yang diselamatkan. Karena ketaatan kita ada bangsa yang dipulihkan. Karena ketaatan Yunus bangsa Niniwe dipulihkan. Tapi sebaliknya karena ketidaktaatan kita. Kalau kita tidak selalu mengeraskan hati, Tuhan aku gak mau ribet Tuhan. Aku gak mau ngapain sih cari jiwa. Ngapain sih ngajak-ngajak orang komsel. Ngapain sih kita repot-repot buat Natal heboh. Buat Natal persiapin dengan baik ngajak jiwa. Ngapain. Ngapain aku udah sibuk, udah punya masalah sendiri, udah puyeng ngurusin orang lain. Kalau kita seperti itu Bapak Ibu, percayalah ada orang-orang yang menderita juga karena ketidaktaatan kita. Kalau Yunus tidak taat waktu itu, bangsa Niniwe dilenyapkan sama Tuhan. Dan mungkin gak ada orang yang berterima kasih kepada Yunus. Yunus thank you banget ya. Kalau gak ada kamu, aku mungkin udah binasa. Aku udah diluluh, udah tinggal balikan Tuhan, udah dilemparin hujan belerang kali sama Tuhan. Thank you banget ya Yunus. Jadi sekecil apapun yang kita bisa lakukan, itu berdampak besar. Saya ada di sini, tahukah Bapak Ibu, saya ada di sini tuh karena ada satu orang yang dia simple, dia duduk aja di gereja, dia gak pelayanan banyak seperti saya. Cuman dia melakukan bagiannya dan dia mau taat. Siapa? Itu orangnya di belakang Bapak Ibu. Yang pakai masker itu. Namanya Angga. Dia ngajak saya ke sini Bapak Ibu waktu itu. Lewat apa? Lewat futsal waktu itu. Dan akhirnya saya di sini. Bapak Ibu. Simple, dia cuma ngajak, bro lu mau futsal enggak? Akhirnya ada futsal, saya ikut futsal karena saya hobi futsal. Kita main bareng, kita temenan. Dan waktu itu ada retret anak muda, saya ikut. Dan saya sampai sekarang ada di sini akhirnya. Dia ngapain? Apakah dia berdiri di sini? Enggak. Dia cuma lakukan bagian dia. Simple, dia ngajak saya. Tapi dia lahirkan saya. Jadi kita gak akan pernah tahu Bapak Ibu, sekecil apapun perintah Tuhan atas hidup kita. Kita kelihatannya kecil, aduh Tuhan ini cuma ngajak dong. Gak ada yang tahu Tuhan kerja bagaimana Bapak Ibu. Gereja ini ada karena ada orang-orang yang mau berkata Tuhan ini aku, utus aku Tuhan. Saya tetap pelayanan anak muda, kenapa Bapak Ibu? Karena saya tahu dengan betul.
Selama saya memuridkan, selama kita memuridkan, gereja kita punya masa depan. Gereja kita nggak akan ditinggalin Tuhan. Karena Tuhan dengan jelas berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tapi ingat, lakukan bagian kita. Kita muridkan, kita baptis orang-orang. Masih terlalu sedikit Bapak Ibu. Kalau kata gembala kita, jangan hanya memanasi bangku gereja saja. Tetapi ayo lakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukan kehendak Tuhan selama kita masih hidup. Itu adalah kesempatan terbaik kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekarang kita tahu kita adalah gereja sel Bapak Ibu. Kita bergerak dalam Komsel, kita bergerak dalam CF. Kita lakukan apa? Kita dukung, sepakat, kami siap membangun CF kami. Amin. Kalau hari ini udah digerakin sama pemimpin Komsel, yuk kita ajak orang-orang yang belum ke gereja untuk dimenangkan di Natal. Kami siap untuk membangun Tuhan. Kami siap untuk membangun. Yuk kita sama-sama jangkau jiwa. Kami siap untuk membangun. Itulah yang dinamakan sepakat sehati. Ketika ada orang yang sepakat sehati, Paulus bilang sepakat sehati, maka disitulah Kristus hadir Bapak Ibu. Amin. Kebangunan rohani terjadi karena ada orang-orang yang sepakat untuk membangun rumah Tuhan. Ada orang-orang yang rela Tuhan pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bapak Ibu gak usah harus jauh-jauh kalau Tuhan gak menggerakkan hati Bapak Ibu keluar seperti ke sekolah-sekolah, seperti ke tempat kantor-kantor, pelayanan, segala macam, apapun itu. Simple, lakukan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ajak, beritakan Yesus, beritakan kasih Yesus kepada mereka. Ajak mereka ke sini. Dan setelah itu biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Itulah tanda kebangunan rohani Bapak Ibu. Tuhan memberikan nyawanya kepada kita bukan hanya karena Dia mengasihi kita. Tetapi karena Dia juga percaya kepada kita Bapak Ibu. Hari ini saya mau bilang satu hal. Bahwa Tuhan percaya kepada hidup saudara Bapak Ibu hari ini. Dia berikan nyawa kita bukan sekedar hanya Dia mengasihi kita. Tapi hari ini karena Dia percaya kepada kita. Murid-murid itu diutus Tuhan untuk meneruskan pelayanan Yesus. Dan kita adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah kawan sekerja terbaiknya Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah kawan sekerja terbaik Tuhan. Tuhan sangat-sangat suka berurusan dengan manusia. Dia pakai manusia. Allah kita itu Allah generasi Bapak Ibu. Kalau Dia pakai Abraham, Dia akan pakai Yakub. Kalau Dia pakai Yakub, Dia akan pakai Ishak. Kalau Dia pakai Ishak, Dia akan pakai Yusuf. Kalau Yusuf stop, Dia akan utus Musa. Dan sampai seterusnya. Dia Allah yang tidak pernah berhenti bekerja Bapak Ibu. Amin. Saya ada foto. Foto yang itu boleh ditampilin. Yang lucu. Yang itu foto yang terakhir saya tadi desain. Ini saya sharing Bapak Ibu bahwa waktu itu saya masih SMP, saya nggak ngerti apa-apa, saya masih plongo. Saya pernah lihat pastor kita Bapak Ibu ya. Pastor kita, Pastor Jefta itu ngelayanin datang ke sekolah saya. Saya nggak kenal sama sekali beliau, ini siapa ya. Saya cuma duduk di belakang, gitu ya. Ini siapa ya. Terus akhirnya kalau nggak salah Pastor Jefta, Ko Jeff udah nggak datang lagi. Akhirnya Kodes yang sering datang. Dari situ saya mulai kenal Kodes. Dan ternyata itu seakan-akan berlalu begitu aja. Saya bahkan nggak inget apa yang dia omongin pada waktu itu. Kebaktian juga saya di belakang, pelongo-pelongo. Berdoa juga sibuk sendiri, main sendiri. Saya juga anaknya waktu itu bandel juga di SMP Bapak Ibu ya. Mereka datang ngelayanin saya dengan setia. Dan akhirnya tumbuh saya Bapak Ibu. Dari Pastor Jefta, dari Ko Jeff. Ini yang saya bilang, pelayanan kita ini pelayanan generasi Bapak Ibu. Dari generasi Ko Jeff, ada generasinya Katikmas, ada generasinya Pastor Desriko.
Dan dari generasinya Pastor Desiko lahir generasi saya. Saya melanjutkan pelayanan sekolah. Dan sekarang kalau Bapak Ibu lihat nih, ini sebelah saya nih, ini imut-imut, nan lucu ya. Gemoy-gemoy gitu pipinya ya. Ya. Ini sekarang udah ganteng kayak gini. Coba sini. Udah ganteng begini. Ini kemarin Bapak Ibu. Pak Camat sini. Boleh sini maju bentar. Nah, ganteng kan Bapak Ibu ya? Ganteng gak tuh? Ya kan? Ini. Oh harus begini juga ya? Ya. Nah, yang tadi itu ini zamannya dia masih terbalik ya. Ini masih sini. Ini masih gemoy kan? Saya masih kayak Andi Lau ya. Ya kan? Tapi sekarang udah agak melembung dipompa ya Bapak Ibu. Nah, dari pelayanan saya, sini dulu dari pelayanan saya ada lahir Lauren. Lauren ini luar biasa Bapak Ibu. Dia melahirkan seorang drummer cilik yaitu siapa? Yaitu Yosua Bapak Ibu, anak daripada Pastor Jefta. Luar biasa, kita kasih aplaus dulu. Nah, sekarang dia dipakai Tuhan, dia mengasihi Tuhan luar biasa. Kita udah ganteng, gede Bapak Ibu ya. Bagi yang belum punya, wes. Thank you Lau. Nah, ini yang saya maksud tuh, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi generasi Bapak Ibu. Tuhan tidak akan berhenti sampai rencananya digenapi. Kalau kita tetap memuridkan generasi, kita tetap memuridkan keluarga-keluarga, ada begitu banyak. Ini karena pelayanan saya pelayanan anak muda Bapak Ibu. Tapi saya percaya ada begitu banyak keluarga-keluarga yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan selama kita memuridkan, gereja kita punya masa depan. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu, kita siap untuk membangun. Jalankan CF-CF yang ada. Saya tahu sulit, tapi satu hal, kita gak sulit sendirian. Kalau saya sering bilang pada pemimpin-pemimpin CF yang ada, tenang, kamu gak menderita sendirian. Kita stres bareng. Bapak Ibu. Tapi satu hal, stres bareng untuk Tuhan nikmat. Kita menderita sama Tuhan. Wow, satu kehormatan yang luar biasa kan Bapak Ibu. Menderita sama Tuhan. Kita ikut pikul salibnya Tuhan. Wow. Kalau Tuhan udah nyelamatin aku Tuhan, sekarang aku juga mau Tuhan menyelamatkan orang lain. Aku mau beritakan Tuhan. Aku mau akan terus memuridkan. Emang gak gampang Bapak Ibu, gak ada yang bilang gampang. Tapi ingat selalu bahwa Tuhan menyertai kita. Barang siapa yang setia sampai akhir, dia akan kuberikan mahkota kehidupan. Amin. Jadi jangan berhenti untuk bertumbuh dalam komsel, untuk bertumbuh dalam CF. Jangan nyaman jadi jemaat Bapak Ibu. Layani Tuhan, ambil kesempatan. Aku mau dong jadi WL, aku mau dong jadi bawakan game, aku mau dong jadi share firman. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu, apa yang kita bisa bagikan, itu bisa menjadi mujizat bagi banyak orang. Ingat 5 roti dan 2 ikan yang saya sering katakan Bapak Ibu. Kita semua punya 5 roti dan 2 ikan untuk dibagikan. Amin. Nah, balik lagi ke PPT. Ada satu video Bapak Ibu, lanjut aja langsung ke video. Nah, tunggu, boleh di pause dulu. Di spasi aja, pencet spasi. Nah, ini video tentang salah satu film favorit saya Bapak Ibu. Dimatikan aja lampu boleh, tolong. Dan menceritakan tentang kebangunan rohani pada anak-anak muda di zaman itu. Wow, ini cerita begitu sangat menginspirasi kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu tadi ada sebuah klip di mana ada seorang pendeta ya Bapak Ibu. Dia tumpangin tangan setiap hari. Bahkan orang-orang yang tadi bilang itu pendeta masih datang tiap hari untuk numpangin loker-loker gitu. Dia sentuh loker-lokernya, dia berdoa tiap hari. Dan tiba-tiba gak lama kemudian dapat kisah, tahu gak apa yang terjadi di lapangan? Kenapa? Dan dia datang, pelatihnya itu datang ke lapangan Bapak Ibu dan dia ngelihat bahwa selama 3 jam Bapak Ibu anak-anak itu berdoa, mengakui dosanya dan terjadi pertobatan, terjadi revival Tuhan.
besar-besaran pada cuplikan tersebut. Nah, kita bayangkan kalau itu terjadi pada anak-anak kita. Bukan anak-anak, saya emang belum punya anak, tapi one day akan punya anak juga Bapak Ibu ya. Kita bayangkan wajah Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, mereka peluk temannya, mereka damai dengan temannya, gak ada kepahitan satu sama lain. Mereka datang mengakui, minta maaf ke orang tuanya, "Pah, sorry, Ma, sorry." Bukankah itu hal yang luar biasa Bapak Ibu? Akan ada pemulihan. Mari rindukan terus itu terjadi pada gereja kita Bapak Ibu. Kuncinya apa Bapak Ibu? Ada orang-orang yang mau bayar harga. Tumpang tangan. Tumpang tangan. Pendeta itu rela tumpang tangan. Dan akhirnya pendeta itu, pelatihnya melihat kebangunan rohani Bapak Ibu. Percayalah, siapa yang akan diuntungkan kalau kebangunan yang terjadi? Kita semua. Baik dari anak, baik dari bapak, pulih hubungannya. Saya percaya waktu itu, kalau saya waktu itu diminta untuk, kamu ngampunin papa kamu. Udah bertahun-tahun lalu diminta ngampunin papa kamu. Oke, ngampunin. Ngampunin sih oke ya Bapak Ibu ya kalau di retret itu. Cuman yang agak-agak gimana suruh abis itu kamu ngampunin gak? Iya udah ngampunin, bener udah ikhlas legowo, iya udah. Sekarang kamu pulang, kamu minta maaf ke orang tua kamu. Bah, kan perasaan gak ada, ini perasaan gak ada di skrip deh. Gak bisa begini nih gitu. Dan akhirnya hati saya sangat-sangat berproses waktu itu. Dan akhirnya pulang dari camp, pulang dari retret, saya ingat sekali. Waduh, saya nyari waktu Bapak Ibu. Saya benar-benar kayak gini nih di rumah nih. Kayak gini, megangin kulkas, buka pintu kulkas, tutup lagi. Nggak ada yang dilihat padahal kan. Cuma begini aja, mondar-mandir. Cuman bilang, saya ngelihat papa saya lagi santai gitu. Bilang, "Pah, ya udah gitu lagi." Ya kan. Masuk ke kamar. Tiduran, bangun lagi gak tenang Bapak Ibu. Itu terngiang-ngiang terus. Minta maaf sama bapak kamu, minta maaf. Aduh gimana Tuhan nih, kayak gimana nih. Kayak akhirnya waktu itu saya minta maaf ke beliau bahwa apa yang saya lakukan selama ini. Kalau ada yang menyakiti hati beliau. Dan saya percaya itulah hal seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya menyadari keadaan saya, ketika saya bertobat. Dan akhirnya saya hari ini melihat papa saya ada di sini. Dia udah memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan kemarin bukan berarti kita gak ada masalah, kita terus berproses. Saya masih sering berantem sama beliau, Bapak Ibu. Cuman bedanya kalau dulu berantemnya kita fighting, kita ngerambo. Kalau sekarang kita lebih kalem Bapak Ibu. Ya, saya masih berproses, gak ada yang sempurna. Tapi satu hal, saya mau dipulihkan Tuhan. Dan kemarin saya dengar dia bilang, "Di, mau dong kembaliin milik Tuhan." Wah, ya kan. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Dan saya percaya itu juga akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Tuhan udah bilang dia akan menyelamatkan kota kita, dia akan memulihkan keluarga kita, dia akan bekerja dan akan genapi itu. Amin Bapak Ibu. Tangkap visi Tuhan, tangkap misi Tuhan. Karena pada waktunya kita akan melihat bahwa Tuhan mengubah keadaannya. Niniwe gak jadi dibinasakan Tuhan. Akhirnya tembok Yerusalem jadi dan mereka berpesta pora selama 7 hari Bapak Ibu. Wow, great revival kata Nehemia, great revival Tuhan. Akhirnya mereka sampai terharu, kenapa? Karena mereka selesai membangun tembok. Akhirnya Tuhan, kotaku selesai, kotaku dipulihkan. Great revival terjadi Tuhan, kebangunan rohani terjadi atas Israel. Tadinya kita dalam penindasan, pembuangan. Hari ini Tuhan kita pulang membawa sorak-sorai kemenangan. Itulah great revival Bapak Ibu. Hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan biar hari ini kita nantikan itu dalam gereja kita. Natal kita berdoa biar Tuhan memulihkan banyak jiwa-jiwa. Kita gerak, kalau Tuhan bergerak sampai sekarang, kita pun mau ikut bergerak. Amin. Ingat, hanya jiwa-jiwa yang dapat membuat Tuhan tergerak dan menangis. Begitu juga dengan kita. Kita harus bisa tergerak dan menangis ketika melihat jiwa-jiwa. Ketika melihat keluarga-keluarga belum dipulihkan. Ketika melihat generasi muda hidup berantakan.
Jangan tinggal tenang Bapak Ibu. Berdoa bagi mereka. Ambil waktu. Maka kita akan memenangkan banyak jiwa. Dan Tuhan akan percayakan lebih lagi dalam gereja kita. Amin Bapak Ibu. Pemain musik boleh? Kita nyanyikan kemenangan terjadi di sini. Aku biasa main di G, kemenangan. Di G, kemenangan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu apa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Haleluya. Terjadi di sini. Bapak Ibu Saudara, siapa yang rindu melihat kebangunan rohani yang besar? Tadi ada klip video yang ditampilkan, dijelaskan oleh Andi. Kebangunan rohani yang terjadi di sekolah itu karena ada satu orang yang berdoa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, aku mencari kalau ada satu orang yang mau berdiri di antara celah, yang mau berdiri mempertahankan kota, mempertahankan segala sesuatu. Tuhan tidak cari banyak orang Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak cari banyak orang. Tuhan cukup cari satu orang aja. Kalau Tuhan dapati itu, maka revival yang besar, great revival, lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi. Untuk gereja, untuk keluarga, untuk bangsa, negara, untuk pekerjaan di kantor, untuk sekolah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kebangunan rohani yang besar itu terjadi. Dan siang hari ini, Tuhan tetap Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mencari kalau ada dia menemukan satu orang yang mau berdiri di antara celah. Kalau ada satu orang, hanya satu saja, yang mau tetap berdoa kepada Tuhan, bersungguh-sungguh dengan hati yang mengasihi Tuhan, merindukan revival terjadi, kebangunan rohani terjadi. Dan siang hari ini Tuhan tetap sama bertanya, siapakah yang mau aku utus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Bapak Ibu Saudara,
Kalau Tuhan bekerja dan kalau Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara, mari melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Hita karabashekere aramata karabashakaramata. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Tagarabashekere aramata garabasangana. Kuasa yang nyata di sini. Kisah Tuhan terjadi di sini. Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Tagarabashekere aramata garabasangana. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Ku yakin Kau hadir di sini. Terbukalah pintu rindu. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada satu great revival yang besar yang sangat Tuhan rindukan. Dan kita berdoa itu terjadi dalam hidup setiap umat-umat Tuhan, dalam hidup setiap jemaat. Firman Tuhan berkata begini, maka hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anaknya. Yes, Tuhan. Dan hati anak-anak akan kembali ke bapak-bapaknya. Amin. Malah Tuhan berkata, kalau itu tidak terjadi, aku akan datang dan menghukum bumi ini. Bapak Ibu Saudara, mari Tuhan merindukan berdoa, pemulihan terjadi, revival terjadi, mulai dari keluarga kita masing-masing. Yes. Antara orang tua dengan anak-anak, antara suami dengan istri. Pemulihan terjadi, revival terjadi. Dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan roti dan anggur. Tuhan Yesus mati di kayu salib agar revival terjadi. Tuhan Yesus mati di kayu salib agar great revival terjadi. Suatu hari Tuhan Yesus dengan murid-muridnya merasa lapar. Dan murid-muridnya pergi ke kota, ke desa untuk membeli makanan. Tuhan Yesus tinggal di tepi sumur, di dekat sumur. Lalu datanglah seorang wanita Samaria ke tepi sumur itu siang hari. Kenapa? Karena memang dia seorang yang berdosa, dia merasa tidak mau gabung dengan orang-orang lain dan terlibat percakapan dengan Tuhan Yesus. Dan di akhir kisah itu Tuhan Yesus berkata, panggil suamimu. Dia berkata, aku gak punya suami. Dan Tuhan berkata, benar, kamu gak punya suami karena sudah 5 orang menjadi suamimu dan yang sekarang ada dengan kamu juga bukan suamimu. Dan wanita itu disadari dan wanita itu bertobat. Dia pulang ke kampungnya, dia memberitakan, dia menceritakan bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Dan satu kampung itu bertobat, diselamatkan oleh Tuhan. Murid-murid datang kepada Yesus dan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, mari waktu kita terima pertubuh dan darah Yesus.
Mari kita rindukan Tuhan. Pakai aku, pakai hidupku, pakai hidup kita Bapak Ibu Saudara. Masing-masing seluruh hidup kita. Tuhan punya rencana, Tuhan punya destiny ilahi. Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidup setiap Bapak Ibu Saudara. Berdoalah Tuhan pakai aku. Agar sebelum aku kembali kepada Tuhan, sebelum kita berpulang kembali, kita sudah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti yang ada tubuh Kristus. Kita dengar firman Tuhan. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, mari sembah Tuhan beberapa menit ini. Sebelum kita akhiri ibadah, mari sembah Tuhan. Hita karabas sekeri aramata karabas syakara mata karabas sekeri aramata. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini ya Tuhan. Kita karabas sekeri aramata karabas. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan. Sepanjang minggu depan setiap tugas pekerjaan umat-umat diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan Engkau akan menemukan orang-orang yang Engkau cari Tuhan. Engkau akan menemukan pendoa-pendoa syafaat dari tempat ini. Akan bangkit pendoa-pendoa syafaat dari tempat ini. Akan bangkit penginjil-penginjil dari tempat ini. Akan bangkit pengkhotbah-pengkhotbah dari tempat ini. Akan bangkit imam-imam musik dari tempat ini. Pemuji-pemuji Tuhan, penyembah Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan. Seluruh umat-umat-Mu dibangkitkan oleh Tuhan. Akan bangkit raja-raja dari tempat ini. Pemimpin-pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umat-Mu, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, Ku rasakan
terjadi di sini. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara semuanya.